Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Kecapi Bersuara, Kamus Tara Ramah Anak dan Berdaya. Sore hari ini kita akan coba membedah, mengobrol. Kita masih di dalam lingkungan para ketua RW yang masih di forum RW Keluarga Kecapi. Yang kebetulan sore hari ini kita sudah kedatangan dua tokoh ketua RW. Ya langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Suharyono, Ketua RW 14 Rukun Asi Merapi ya. Kemudian ada beliau Pak Wawan RW 11 Budi Asi. Sehat Pak Har, Pak Wawan untuk sore hari ini. Alhamdulillah. Kayaknya semangat sekali nih kayaknya untuk sore hari ini nih. Kelihatan dari jawabnya itu sangat antusias. Pak Har, Pak Wawan punten ini. Kita nanti sini kita akan ngobrol, kita sharing aja, kita ngobrol biasa, santai. Kita ngobrol biar nanti dalam podcast Kecapi Bersuara sore hari ini kita bisa memberikan informasi-informasi apa yang ada di RW masing-masing tentunya, dan nantinya kita akan coba mencakup apa yang ada di Kelurahan Kecapi, Pak Har dan Pak Wawan. Teman-teman kita ke Pak Har dulu ya. Pak Har ini adalah Ketua RW 14 Rukun Asi Merapi. Tepuk tangan dulu buat Pak Har. Pak Har, kenalkan dulu ke teman-teman semuanya, ke warga masyarakat Jagat Maya ini, karena seperti yang waktu episode berapa Pak Dadan bilang, ini untuk go internasional, mencakup internasional. Perkenalkan dulu siapa sosok Pak Har itu, tinggal di RW mana, dan menjadi apa yang bisa diceritakan nanti tentang RW 14 Pak Har. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suharyono, Bapak Suharyono, Ketua RW 14 Rukun Asi Merapi. usia berapa Pak Har? Usia 63 tahun. Mantap, 63 tahun masih sangat produktif dan sehat seperti ini. Alhamdulillah. Oke, Pak Har, itu sedikit tentang Pak Har ya. Kemudian bisa diceritakan ke kita biar menjadi bahan informasi nih Pak Har, karena Pak Har kan Ketua RW ya di RW 14 Rukun Asi ini ya. Apa yang ada yang di RW 14 nih? Potensi atau apa yang lagi dikembangkan di RW 14 untuk saat-saat akhir-akhir ini apa Pak Har? Yang pertama saya akan cerita dari awal dulu ya. Silakan, pokoknya dibuat Ya, sesantai saja Pak Har. Sebelum saya menjadi Ketua RW, saya sudah jadi Ketua RT 01. Mantap. Kebetulan saya itu ada di wilayah RT 1 RW 14 Rukun Asi. Selama satu periode ya. terus kita ada yang menyalonkan suruh menjadi Ketua RW. Oh, berarti naik jabatan ini berarti ya. Tahun 2018 sampai tahun 2021, satu periode selama 3 tahun. Selama 3 tahun masa jabatan habis, kita belum kelihatan Pak, belum kelihatan pembangunan. Oke, siap. Periode kedua dari tahun 2022 sampai 2006 nih, selama 5 tahun, alhamdulillah pembangunan udah kelihatan. Dari RT 1 sampai 06, RT 1 sampai 06. terutama ganggang ya Pak, ganggang dari RT 1 sampai 06 100% jalan sudah di hotmix semua. Wih, berarti mantap. Oke, berarti untuk salah satu infrastruktur jalan ya, yang jelas kelihatan maksud Pak Har itu infrastruktur jalan di RW 14 sampai ganggang semua gang sudah di hotmix atau di aspal kayak gitu ya. Mantap. Terus ada lagi Terus yang kedua, lapang poli. Lapangan bola voli. Lapang poli itu tadinya nggak bisa dipakai. Oke. Udah retak semua di wilayah RT 02. RT 02 ya. Alhamdulillah dengan kerja semaksimal mungkin sebagai Ketua RW, alhamdulillah sudah sudah dibangun sekali, ulang berarti ya. Sudah dibangun sampai sekarang untuk kegiatan anak-anak. Oke, itu sangat
sangat positif itu ya. Itu sangat positif itu, terutama buat generasi olahraga anak-anak pemuda di RW 14 Pak Yo. Itu untuk pembangunan. Kalau alhamdulillahnya yang sekarang ini tadinya pemuda tidak aktif, setelah saya mengadakan rapat dengan pemuda RW 14 Bekasi, alhamdulillah terbentuk Karang Taruna untuk RW 14 Rukunasi. Luar biasa, Karang Taruna RW 14 itu. Oke, Pak Har, berarti intinya kalau bisa diambil sedikit kesimpulan di RW 14 itu sendiri antara pengurus RW, RT dan sekarang Karang Taruna RW itu sudah menjadi satu kombinasi berarti ya? Betul, alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi buat RW 14. Oke, Dewan Kemakmuran Masjid ya. Kompak Itu memang sangat diperlukan di sebuah lingkungan RW ya, Pak Har ya. Antara pengurus RW, RT, Karang Taruna, kemudian DKM itu memang harus bersinergi karena apa? Pasti kan banyak kegiatan untuk peringatan Hari Nasional dan PHBI-nya peringatan Besar Islamnya itu kan. Saya harap ini bisa menjadi terus-menerus ada di RW 14 Pak, terutama untuk Karang Taruna itu karena itu sebagai generasi penerus kita. Oke, Pak Har sebentar saya coba mau lari ke Pak Wawan dulu sebentar sedikit ya. Pak Wawan, selamat sore sekali lagi. Sehat ya Pak Wawan ya? Sehat, alhamdulillah. Hari ini ada kegiatan masih membawa berkas-berkas karena saya sering ketemu Pak Har itu, Pak Wawan itu gimana Pak? Apa dari aktivitas dari pagi sampai sebelum hadir ini udah kemana aja hari ini? Gak kemana-mana sih. Wih, nggak tumben sih. Tumben sih. Biasanya selalu sibuk ya Pak Wawan nih. Karena saya Pak Wawan, punten ya. Saya waktu episode berapa waktu ada Pak Dadan sama Pak Dasan, saya bolak-balik salah keceplosan namanya Pak Wawan terus ya teman-teman. Karena nggak tahu saya Pak Wawan, mesti ingatnya Pak Wawan. Baik sampai saya dikoreksi bolak-balik sama Pak Dadan sama Pak Dadan. Pak Haji saya itu bukan Pak Wawan, saya Pak Dadan gitu. Makanya saya pengen nanya Pak Wawan dari Pak Wawan, apa yang bisa diceritakan tentang RW 11 Budi Asi itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa diperkenalkan saya Heriawan Ramayanto, bisa dipanggil Wawan. Saya menjabat untuk dua periode ini di RW 11 Budi Asi. Secara umum bisa diceritakan kalau untuk pembangunan fisik kurang lebih untuk jalan yang hampir semua sudah oke. Terus Baparmas juga 3 ruangan dengan yang satunya 2 lantai. Satu yang di bawah itu dipakai buat anak mengaji untuk sore hari. Ih, luar biasa. Ada kurang lebih ya 15-20 anak yang kebetulan dari guru ngajinya dari Salak sama dari Masjid. Kemudian untuk kegiatan lain barangkali kita juga yang rutin biasanya kan posyandu, kakak. Terus kebetulan kita juga mengadakan acara donor darah, kegiatan donor darah setiap 3 bulan sekali sudah hampir 4 atau 5 tahun. Oh, berarti untuk kegiatan donor darah sudah ada ya ada masih berlangsung di RW 11 ya, sendiri ya? Mungkin dari tahun 2022 kalau salah. Ayo guys, ingat ya, kegiatan donor darah itu sangat mulia karena apa? Setetes darah Anda sangat berguna untuk keselamatan jiwa orang lain. Ayo rutin donor darah 3 bulan sekali, betul ya? Kalau masalah per 3 bulan ya kalau donor darah aturannya. Kalau nanti ini kan tabrakan sama kegiatan yang ada di kelurahan. Oh, maksudnya yang dihajar. Oke, iya itu ya. Kemudian untuk koperasi juga kita punya koperasi yang sudah jalan, udah jalan. Jalan berbadan hukum kurang lebih sudah modalnya tuh udah lebih dari 100 juta. Itu operasi itu di lingkupan RW. Ya. Sampai segitu sudah modalnya. RW. Itu punten Pak Wawan, itu asal mualnya itu gimana? Kebetulan itu operasi kan operasi wanita, tapi ada beberapa orang pria yang ikut
kebetulan saya juga ikut, Sebentar, saya itu dipaksa. koperasi wanita, Iya. tetapi beberapa pria juga Iya, ikut, termasuk iya. Pak RW itu gimana ceritanya teman-teman? Ya biasa dari ceritanya dari ibu PKK yang Oke. kebetulan bergabung terus mengadakan arisan lah. Ya. Wes mantap. Hebatnya lama-lama ada salah satu kadernya yang menyambungkan dengan dinas koperasi, Siap, akhirnya betul. diberi bantuan, bahkan diberi bantuan 25 juta kalau nggak salah tahun Itu bantuan modal sebelum dulu, saya modal jadi ya? ketua RW. Oh iya. Ya. Sekarang mungkin anggotanya sudah lebih dari 60 atau 70 orang. Berarti bisa disimpulkan koperasi ini dari berdiri itu semenjak sebelum Pak Sebelum Wawan saya, jadi ya. dan sampai sekarang masih tetap ada dan Ya. terus berkembang pasti ya. Ya. Tepuk tangan buat RW sebelah Budi Asi. Oke, Pak Wawan, sebentar kita coba karena tadi Pak Wawan juga menyinggung tentang kegiatan donor darah yang bertabrakan ya. Maksudnya bertepatan Ketepatan ya. dengan ya mungkin kita sudah sama tahu ya, Ya. teman-teman juga sudah tahu, tapi tidak ada henti-hentinya karena apa? Kami selalu mengingatkan, ingat Kelurahan Kecapi akan memiliki hajat gede-gedean dalam rangka hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 dan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kelurahan Kecapi punya hajat gede-gedean Jalan Sehat Keluarga Kecapi yang akan dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2026. Nah, apa hubungannya dengan tadi yang disampaikan Pak Wawan? Pak Wawan mungkin karena berhubungan dengan donor darah pasti ada PMI ya untuk kegiatan itu ya. Apa bisa disampaikan hubungannya dengan acara hajat gede-gedean Kelurahan Kecapi ini apa? Kebetulan acara menyambut HUT RI yang ke-30 81. Kelurahan Kecapi kan mengadakan acara selain gerak jalannya, Ya, ada kegiatan yang lain, misalnya ya, pemeriksaan kesehatan. betul. Salah satunya adalah donor darah. Ya, karena banyak sekali teman-teman ingat, bukan cuma jalan sehat saja yang sangat banyak sekali hadiahnya, tapi juga banyak sekali kegiatan yang sangat bermanfaat, Contohnya tadi ada pemeriksaan mata gratis, kemudian ada donor darah, ada bazar UMKM, dan ingat tiket jalan sehatnya cuma Rp2.500. Sangat murah dan sangat real dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Ayo kita ramaikan. Nanti kita akan coba spill, tapi kita coba ngobrol dulu gimana untuk donor darah sendiri. Berarti PSI penanggung jawabnya untuk kegiatan ada Pak Wawan ya? Saya di pasar itu menghubung PMI-nya ya. Sudah terkonek antara PMI dengan kita. Minta space di sini untuk menurunkan barang-barangnya. Oh iya. Tempatnya di Siap. ruangan aula. Berarti nanti antara bisa disampaikan ke ketua panitia Pak Haji Duladia ataupun ke sesi perlengkapan nanti hubungannya tentang space area yang dibutuhkan PMI untuk kegiatan donor darah Pak Wawan ya. Berarti begitu ya? Ya. Oke, sementara segitu dulu Pak Har. Ya. Untuk hajat gede-gedean Kelurahan Kecapi ini untuk jalan sehat yang tiketnya ada di saya ini seperti ini teman-teman ya. Ini harganya sekali lagi saya bisa sampaikan Rp2.500 terbuka untuk umum. Sepengetahuan informasi saya Pak Har, ini kan sudah didistribusikan ke masing-masing ketua RW ya untuk diperjualbelikan intinya seperti itu tiket ini. Untuk RW 14 Rukun Asih Merapi sampai saat ini, sampai hari ini, animo ataupun keinginan masyarakat untuk mengikuti atau membeli tiket jalan sehat ini kira-kira gimana Pak? Alhamdulillah dengan adanya kegiatan HUT RI 81 ya, tingkat Kelurahan Kecapi, saya sebagai ketua RW
paling utama mendukung 100%. 100% teman-teman. Kalau kapasitas baterai 100%, ini Pak Hari yang tadi sudah berapa? 60 berapa? Usianya 60 berapa? 63. 63, ini malah 1000% tepuk tangan Pak. Terus sudah laku berapa sampai hari ini kira-kira? Hari ini yang kita sudah laku store ya udah. Yang sudah setor ke panitia berarti ya? Ya panitia udah 3 buku. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak. Berarti dengan waktu yang masih ada masih dikejar pastinya Insya gitu aja. Allah bisa 10 buku. Luar biasa. Kita doakan bersama Pak. Kita doakan bersama mudah-mudahan untuk RW 14 bisa segera menyelesaikan apa yang ditargetkan atau diinginkan panitia bersama, karena itu adalah salah satu alasan kuat asal itu sukses, yaitu penjualan tiket jalan sehat ya Pak. Pak Wawan, untuk RW 11 sendiri, untuk RW 11 Budi Asih sendiri, untuk pendistribusian untuk tiket jalan sehat Setelah kita bisa sudah diceritakan? distribusikan ke Pak RT ya. Ya. Kebetulan ke ibu-ibu kader juga. Tapi sampai saat ini ininya belum masuk. Laporannya. Laporannya belum masuk. Tapi yang jelas sudah didistribusikan ke Ya. RT dan kader-kader ya, dan mungkin punya target tersendiri dari selaku Pak Ketua RW, kapan minta info update terakhir untuk ke para Ketua RT dan kader-kader ibu-ibu yang lain? Minggu ini kayaknya kita mulai sekalian rapat panitia RI mungkin yang Oh iya, ya. kalau nggak salah untuk panitia dan keluarga sendiri, untuk rapat panitia tanggal berapa ya? Tanggal berapa? Sebut aja nggak apa-apa. Saya coba diingatkan. Hari Sabtu besok ya? Tanggal Evaluasi Sabtu. Berarti itu semua panitia, semua seksi ya. Berarti kalau begitu Pak Wawan mungkin bisa sebelum hari Sabtu ya. itu Pak Wawan bisa menyerap info Ya. terakhir update tentang tiket jalan sehat di RW 11. Dan untuk panitia-panitia yang lain termasuk semua seksi nanti diharapkan bisa hadir, karena itu nanti akan menjadi evaluasi akhir, persiapan akhir, bagaimana pengemasan konsep sampai rundown berapa semuanya yang sudah terkumpulkan, diharap bisa hadir di Aula Kelurahan Kecapi ya, hari Sabtu jam 9 pagi kalau nggak salah ya. Ya betul ya. Betul. Jangan lupa buat para panitia Jalan Sehat Kecapi ditunggu kehadirannya di rapat evaluasi hari Sabtu tanggal berapa? Hari Sabtu? Hari Sabtu besok tanggal berapa? 18. Hah? 18 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita bahas bersama tentang hajat gede-gedean Kelurahan Kecapi. Tepuk tangan buat Kelurahan Kecapi. Kemudian Pak Har dan Pak Wawan, yang ingin saya tanyakan mungkin sebelum kita ke segmen atau mendekati kisi-kisi kita akhir ya. Pak Har, Pak Wawan, ini apa sih yang pengen diharapkan tentang adanya, sama ini pertanyaan ini saya lontarkan ke semua narasumber saya, ke semua tamu-tamu saya, karena apa? Menjadi masukan kami timnya, saya dan teman-teman, dan tentunya Pak Lurah, karena Pak Lurah adalah founder dari Kecapi ini yang tujuannya bisa menyerap informasi, bahkan juga membagikan semua informasi yang ada di keluarga Kecapi. Apa nih harapan dari Pak Har tersendiri dan Pak Wawan sendiri tentang adanya podcast Kecapi Bersuara Lampu Setara, Ramah Anak dan Budaya ini? Apa harapannya Pak? Harapan saya dengan adanya podcast di Kelurahan Kecapi, saya sebagai Ketua RW 14 Rukun Nasi, saya merasa sangat mendukung sekali, dan nanti keluhan-keluhan warga 14 kita bisa menyampaikan di podcast ini. Ya, betul. Jadi kita mendukung sekali dengan adanya podcast ini Kelurahan Kecapi. Saya ngelihat di kelurahan-kelurahan lain kayaknya belum ada kira-kira. Saya juga baru ya pengalaman lah itu. Memang ini sebagai inovasi terbaru buat Kecapi. Kemudian mungkin saya coba flashback dulu sebentar ya ke acara hajat gede dari Kelurahan Kecapi, teman-teman ya. Untuk
acara ini tanggal 30 Agustus 2026 sudah beberapa pihak perusahaan ataupun yang sudah mensupport ke kita. Saya sudah mendapatkan bocoran dari ketua panitia dan seksi usaha, dan kemudian untuk kelurahan kemarin kalau nggak salah ada Cleo, kemudian ada dari JNE paket ya. Kemudian saya dapat info terbaru kemarin juga ada Rumah Sakit Putra Bahagia gitu ya sudah. Kemudian kita mendapatkan informasi terbaru. Terima kasih buat BJB ya, Bang Jabar. Terima kasih yang selalu intinya mensupport kegiatan yang ada di keluarga saya. Sekali lagi terima kasih untuk BJB. Kemudian ada salah satu program dari Gudang Garam. Terima kasih pihak Gudang Garam yang sekali lagi untuk kesekian kalinya kita sudah bekerja sama di kegiatan Kecapi. Kalau nggak salah waktu itu terakhir kita ada di acara Kecapi Idol ya Pak ya. Acara Kecapi Idol waktu itu juga Gudang Garam support acara kita. Terima kasih. Mudah-mudahan Gudang Garam, mudah-mudahan BJB semuanya selalu sehat dan semakin jaya. Terima kasih sekali lagi buat para sponsor yang ada di Jalan Sehat, Ajar Gereja Keluarga Kelurahan Kecapi. Pak Wawan, kita balik lagi. Kalau tadi harapannya Pak Hari itu sudah ada, apa nih Pak Wawan sendiri harapan tentang adanya kesan-pesan Kecapi bersuara di Kelurahan Kecapi ini? Saya bilang luar biasa ya ini, karena kemungkinan belum ada di kelurahan lain. Iya, memang betul. Nampaknya Pak Lurah menangkap peluang. Iya, peluang ini dengan Ceritanya sebenarnya saya tahu ceritanya itu. Kenapa Pak Lurah itu? Sebenarnya saya tahu ceritanya, tapi saya nggak bercerita di sini. Iya betul. Terus gimana? mudah-mudahan dengan adanya podcast ini ya, kemajuan multimedia teknologi bisa dijadikan penghubung untuk warga masyarakat, terutama kita sebagai ujung tombak. Ujung tombak juga. Ya. Karena ketua RW itu ujung tombak dan ujung tombak itu biasanya seperti itu. Ujung tombak untuk bisa menyalurkan informasi dan keinginan warga, betul, kepada pejabat-pejabat yang lebih tinggi, ya, terutama ya, pada pemerintah daerah. Karena harapan kami juga nanti kan dengan adanya podcast ini tidak hanya sampai ke Kelurahan Kecapi saja atau masyarakat Kecapi saja. Mudah-mudahan nanti apa yang ada yang kita obrolkan, masukan ini yang menjadi hal yang positif bisa menjadi masukan ke atas lagi untuk pemerintah kecamatan, pemerintah kota Cirebon gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk sore hari ini Pak Wawan, Pak Harya. Cuma sekali lagi sebelum closing ya, sebelum kita tutup, saya ingatkan sekali lagi jangan lupa ikuti hajat gede-gedean Kelurahan Kecapi, yaitu Jalan Sehat Keluarga Kecapi dengan harga tiket Rp2.500 bisa dibeli di masing-masing ketua RW yang ada di wilayah Kelurahan Kecapi, atau bisa langsung ke Kelurahan Kecapi dengan harga berapa? Rp2.500 dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Pak Haryono dan Pak Wawan. Kita jumpa lagi di podcast Kecapi Bersuara selanjutnya. Saya Haji dan dua tamu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.